tiba-tiba Tante Sonya memperhatikan aku saat aku sedang membuka bajuku di kamar mandi. Halo guys, welcome back to my channel Pemirsa Kaisa. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza di konten yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu adalah konten tutorial. Oke cuy, di konten tutorial kali ini sesuai janji gua nih, dan banyak banget requestan dari kalian semua tentang gimana caranya kita ngedit suara dari Shades Orpheus ini ya. Jadi kemarin kan gua ngupload tentang review dari si Shades Orpheus ini, suaranya tuh kayak gimana. Menurut gua ini udah lumayan bagus banget ya. Nah, lalu banyak banget kalau dari kolom komentar gimana bang bikin tutorial editing audionya terlalu itu. Sebenarnya dari dulu pun juga gue mau pengen banget bikin ngasih tahu cara tutorial editing audio. Cuman waktu itu kendalanya adalah dari perangkat gue yang terlalu overpriced gitu kan. Contohnya Audio-Technica dan Behringer. Kalau misalkan gue bikin tutorial kayak gitu, nanti mungkin ada komentar ya iyalah suaranya bagus karena mic-nya pun juga bagus. Nah di sini gue pengen ngebuktiin bahwa settingan gue pun juga bisa berlaku di mic semurah ini, yaitu di mic Shades Orpheus ya. Nah jadi buat kalian-kalian yang memang belum punya Shades Orpheusnya, langsung belilah ya cuy ya. Tapi habis ya. Gila ya, langsung laku dan langsung naik harganya. Gue bilang apa, kurang gercep gitu, langsung beli begitu cuy. Jadi apa-apa kalau misalkan kalian yang belum punya, kalian tunggu aja nanti sampai Shades Orpheusnya ini ada lagi, lu langsung nanti bisa ikutin tutorial kayak gue. Atau misalnya mau pakai mic lain gitu ya, coba-coba doang boleh. Yang penting adalah ilmu dasarnya, bukan masalah menconteknya, itulah ilmu dasarnya yang harus lu pahami, oke? Nah oke, sekarang peralatan yang perlu kalian siapkan ya cuy, itu adalah si Shades Orpheusnya ini ya. Dan di sini lu masalah settingannya nih, echo-nya matiin ya, jangan sampai lu pakai echo nanti kayak toa masjid gitu ya, kayak kemarin kan, innalillahi begitu ya. Lalu juga di mic bagian volumenya itu di bagian tengah-tengahnya aja, di bagian tengah-tengah di searah jarum jam ya, itu yang paling penting. Jadi harus di set dulu dari awal biar kalian nanti udah ngikutin tutorial gua ternyata udah direkam ternyata ininya belum di set gitu ya. Lalu kalian pun juga butuh pop filter, lu bisa pakai pop filter yang bawaan dari si Shadesnya, atau lu bisa pakai pop filter yang kayak gua ini ya. Ini contohnya seperti kayak gini cuy. Cuman jujur aja nih, gua nggak tahu namanya, lupa lagi namanya pop filter jenis apa. Ini udah hampir 2 tahun loh. Ini udah hampir 2 tahun sih pop filter kayak gini, dan gue lupa lagi gitu namanya apa gitu. Pokoknya ini enak banget ya. Ini enak banget tuh, jadi gaya begitulah aja di depan kamera ini keren gitu, bawahnya keren gitu ya. Tapi ntar gue tulis di link deskripsi kalau gue udah ingat ya cuy ya. Nah lalu selanjutnya ada kalian membutuhkan PC ataupun laptop, karena di sini kita bakal merekamnya menggunakan PC dan plus menggunakan si aplikasi ataupun si software editingnya. Jadi lu harus pakai PC ya, dan kita install nanti software editing di sini. Lalu di sini adalah software editingnya, ini gua menggunakan Audacity aja yang gratis. Sebenarnya banyak banget aplikasi-aplikasi perecordingan dan aplikasi editingnya ya, kayak Adobe Audition gitu, terus atau apalagi lah. Cuman kenapa gua nggak menggunakan namanya Adobe Audition kayak gitu, karena jujur aja sih itu gua nggak sanggup buat belinya ya. Di sini pun juga gua beli Photoshop aja dulu udah yang aduh gila cuy, ampun lah ya. Dan gua pun sekarang sudah membiasakan gimana gua tidak menggunakan aplikasi bajakan karena itu haram gitu cuy ya. Oke, jadi kalian gimana caranya ngedownload Audacity yang gratis ini ya? Gratis banget, ini memang gratis dari Audacity-nya, bukan yang bajakan. Jadi tinggal klik aja Audacity di sini. Lalu kalian langsung aja masuk ke websitenya audacityteam.org ya. Klik di sini dan lu langsung download Audacity ya. Audacity lu pilih yang Audacity for Windows. Lalu pilih di sini yang Audacity 2.4.2 installer, dan juga lalu di sini bagian Windows installer. Nah, nanti ada seperti ini. Karena gue udah install, kita skip ya. Oke, jadi kita close aja di sini, langsung kita buka di bagian Audacity-nya ya. Bagian Audacity. Sip. Nah, seperti ini. Dan kita langsung setting dulu di bagian si Audacity-nya ini biar ngepas sama settingan. Yang pertama adalah di bagian di sini ya, alat perekamannya kalian harus dipastikan dulu bahwa yang Shades ini kedeteknya itu adalah mikrofon USB PNP audio device. Jadi kalian harus ngeset ke bagian sini. Jangan sampai salah nanti ya, kalian rekam pakai ini ternyata yang direkam adalah mic headset gitu. Lalu di sini adalah speaker HyperX Cloud5 adalah speaker untuk monitoring ya, untuk ngedengerin hasil si editan nanti kayak gimana gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah di bagian volume yang di sini ya. Bagian volume di sini gua set di angka 90. Ini tuh gak harus sama ya, karena di sini tergantung karakter suara kalian. Kalau gua sih karena suara gua tuh sebenarnya kecil cuy. Kalau lo ngedenger suara gua kenapa ini? Karena sekarang gua menambahkan lagi si volumenya yang lebih tinggi gitu. Sebenarnya suara gue ini suaranya berendah, suara gue tuh kecil dan rendah gitu kan. Nah makanya gue set di 90. Kalau misalkan kalian suaranya memang udah yang kayak orasi gitu kan, udah yang bersemangat terus gitu ya, kalian di volumenya di angka 75 sampai dengan 85an aja gitu ya. Jangan sini kalian dipecah suaranya, oke?
Nah selanjutnya udah segini aja settingannya, dan di sini dulu project per hertznya itu 44.100 doang ya. Snap off-nya di itu dan udah segini doang. Settingannya lu bisa ikutin settingan gue yang seperti ini. Dan ini aplikasinya gampang banget, udah gratis, gampang banget, dan lu nanti bakalan enak lah begitu cuy ya. Oke, selanjutnya kita bakalan bikin suatu sampel suara gua yang dimana suara gua tuh yang lantang. Yang pertama lantang keras ya, bisa intro. Yang kedua medium, yang dimana nanti si grafiknya itu apa ya, jadi awalnya itu kan keras tinggi, grafiknya nanti over, yang keduanya standar, yang ketiganya kecil. Itu jadi suara kadang-kadang kita kalau ngobrol kayak misalnya kayak bikin podcast, kayak bikin apa, itu suaranya kita nggak stabil ya, kadang gede, kadang kecil gitu kan, kadang bagaimana. Nanti gua masih bakal sampel kayak gimana cara ngeditnya, oke? Nah selanjutnya kita langsung aja bikin sampelnya. Jadi gua bikin 3 sampel dulu. Yang pertama kita akan cek langsung record, langsung aja record ya, gampang banget langsung record. Hello daders, welcome back to my channel Pemirsa Kaisar. Oke, what's up cuy-cuy, balik lagi sama gue bisa di konten yang paling kalian tunggu, itu dah konten tutorial. Oke cuy, di konten tutorial kali ini gue mau bikin cara ngedit suara kalian tuh biar mirip-mirip Korigor ya. Gak mirip-mirip banget sih ya, karena Korigor itu memang sudah dari bawaannya udah bagus gitu suaranya dan udah ngebas banget. Nah ini minimal kalian bisa ngekeranciin si suara kalian itu biar lebih enak buat didengar. Malam itu hari Jumat. Aku kehujanan dan motor bensinku juga sudah habis. Rumahku waktu itu terlalu jauh, jadi aku singgah saja di rumah tanteku, yaitu Tante Sonia. Di rumah Tante Sonia nggak ada siapa-siapa, hanya ada dia doang. Aku pun lalu bergegas masuk ke kamar mandi untuk membersihkan semua bajuku. Lalu tiba-tiba Tante Sonia memperhatikan aku saat aku sedang membuka bajuku di kamar mandi. Di situ aku ngerasa yang namanya canggung banget dan malu terhadap yang namanya Tante Sonia. Nah itu ya, oke. Parah. Oke, kalian bisa lihat di sini grafiknya ya. Yang pertama adalah intro gue, yang itu gue suaranya kelantang banget, keras banget ya. Di sini sampai nge offset gitu, sampai offset dia keluar dari grafik di sini. Lalu ke sini mulai standar, tiba-tiba naik lagi pun juga. Lalu di bagian si Tante Sonia ini suara gue jadi kecil. Nah di sini kita bakalan gimana juga nanti kalian ngebalancein semuanya ini. Jadi saat kalian nanti bikin video, suara kalian pun juga kan gak stabil. Contohnya kayak gue ini suara gue nggak stabil, kadang gue tinggi, kadang gue rendah gitu kan. Nah gue nanti bisa jadi lebih stabil gitu si suaranya. Oke, hal yang pertama ya sekali lakukan, kita langsung aja masuk ke bagian pengeditannya. Untuk mempersingkat waktu, kalian klik dulu nih di bagian sini, sampai ini ngeblok warna putih semua. Lalu kalian pilih yang namanya efek dan pilih yang namanya kompresor. Ini fungsinya adalah untuk ngekompresi suara kalian biar lebih padat, seperti itu ya intinya ya. Kita klik oke aja. Nah, tadi di bagian kompresor gue lupa ya, bagian kompresor ini adalah settingan gua yang sudah gua utak-atik ya, dan hasilnya seperti ini gitu cuy ya. Lu bisa mengikuti, bisa ngikutin begini, bisa kayak gimana gitu. Oke, itu untuk kompresor bagian yang pertama. Lalu yang bagian kedua, yaitu kalian masuk ke bagian namanya filter curve atau graphic equalizer. Kalau gua sih pilihnya filter curve. Filter curve itu contohnya kayak lu bisa narik lagi si garis-garis seperti ini cuy. Dan ini adalah hasil settingan gue yang udah gue ulang-alik ya. Lalu kalau misalkan kalian memang pusing dengan bagian sini, lu bisa pakai graphic equalizer yang dia lebih gampang. Jadi sini kan ada 25, 30. Jujur aja sih gua juga memang gak terlalu orang yang sound engineer banget sehingga mengerti arti semuanya ini maksudnya kayak gimana. Gua pun juga masih belajar. Tapi gue sedikitnya mengerti begitu, tahu aja kalau oh ya ini bagian bass, bagian sini, ini bagian treble gitu, dan ini bagian yang namanya mid. Kalau ini semakin ke atas, ini ke atas, ini ke bawah, berarti itu lebih ngebass begitu cuy ya. Kalau gue taunya begitu doang. Nah, gimana caranya kalian bisa nyeting di bagian yang namanya filter curve atau graphic equalizer ini? Bisa nggak sih kalian nyontek yang kayak gua? Jujur aja nggak bisa, karena karakter suara itu jelas beda banget. Sama dengan halnya kalau video, tapi kalau video masih ada mungkin aja. Contohnya kayak color grading lu bisa nyontek. Jadi misalkan lu bisa ngikutin settingan lightning gua pakai apa, lu bisa nyamain dengan color grading gua sehingga si video kita hampir sama. Tapi kalau suara itu jelas beda banget, karena suara itu memiliki karakter masing-masing. Di sini karakter gua sendiri adalah suaranya, karakternya tuh cempreng, flat,
dan nggak berirama gitu cuy. Makanya gue di sini menekankan si suara bass gue biar lebih power gitu, lebih keluar powernya lagi. Dan di sini pun juga treble gue. Jadi suara gue tuh flat, kecil, sama cempreng. Jadi di sini gue jelas bakal ngerombak suara gue ini biar lebih tegas gitu. Kalau misalkan kalian contoh Korigor itu memang dari suara dasarnya aja udah berat. Dia itu bassnya memang sudah tinggi. Nah makanya kalau di setiap editan Korigor yang gua tahu, biasanya Korigor itu lebih menaikkan ke si treble-nya karena bassnya itu terlalu banyak nutupin. Kalau dia tanpa menaikkan si treble, suruhnya mungkin nge-bass banget gitu kan, sampai yang wow gimana. Nah makanya dia lebih banyak menaikkan treble-nya. Nah kalian pun sebenarnya bisa kalau misalkan karakter kalian suaranya sama kayak gue, mengikutin settingan yang kayak gue ini. Tapi kalau misalkan kalian harus, yang intinya kalau misalkan pengen menemukan suatu grafik kayak gini, filter curve kayak gini, lu harus mengerti dulu masalah karakter suara kalian masing-masing dulu ya cuy ya. Jadi nggak bisa yang istilahnya asal nyontek ya, lu harus berkreasi sendiri dengan masalah suara lu ya, begitu ya. Nah di sini ini adalah settingan gua bagian sini. Nah, tapi kita nggak akan langsung apply di bagian sini. Lo masuk dulu ke bagian manage ini, lalu pilih factory preset. Nah, di factory preset ini balik lagi ke karakter suara lo. Karena di sini gua ini suaranya cempreng ya. Otomatis gua akan menaikkan dulu yang namanya bass boost ya. Dan ditambah juga si Mixades ini pun juga dia tipenya adalah tipe flat. Bassnya nggak tinggi, treble-nya pun nggak tinggi, mid-nya nggak tinggi. Jadi bener-bener sangat flat banget. Jadi ini gampang banget buat kita edit si mic ini. Oke, di bagian bass boost ini ya, kita turunin aja. Kalau gue beda-beda di sini. Kalau gue menggunakan mixer harmonik ini jelas gue settingan bass gue segini. Tapi kalau gue mengeditnya pengen pakai Sades ini jelas gue turunin sampai ke segini doang ya, segini doang bassnya. Kita langsung klik OK. Nah itu karena gue pengen naikin bass gue gitu. Nah kalau selanjutnya nih kita masuk lagi ke bagian namanya filter curve dan pilih yang manage ini. Kita pilih factory preset dan di sini biasanya gue nambahin yang namanya treble boost. Cuman itu tergantung juga dari masalah mic-nya. Kalau gue menggunakan mic ini yang harmonik, gue pasti naikin yang namanya treble boost. Tapi kalau gue menggunakan ini biasanya kadang enggak, kadang pakai gitu, tergantung dari mood aja sih, tergantung dari mood aja gimana gitu enaknya. Tapi di sini gue bakal pakai cuman sedikit doang, segini. Gue turunin sampai segini dan kita langsung klik OK ya. Lalu klik lagi yang bagian effect sini, lalulah kita masukin karakter suara kita yang sebenarnya di bagian user preset ini dan klik yang di sini. Ini adalah karakter suara gue yang sudah gue set sedemikian rupa yang hasil gue ngulis sendiri dan hasil karakter suara gue sendiri. Lu langsung tinggal OK aja dan nanti si equalizernya bakal berbentuk seperti ini gitu cuy ya. Nah sebelum kita coba, kita bakal beresin dulu semuanya. Hal selanjutnya kita adalah menghilangkan yang namanya noise reduction atau kita bakal noise reduction. Kita bakal menghilangkan noise-nya. Tadi kan di awal itu hampir nggak ada noise karena si mic ini basicnya USB. Noise itu bakal lebih diredam dibanding dengan mic gua yang satu lagi si Audio Technica ini. Dia lebih banyak noise-nya karena dia menggunakan mixer. Ya, jadi ditambah pun juga dia kabelnya masih XLR. Jadi gimana ya, lebih banyak noise-nya. Tapi kalau si Sades ini bagusnya dia nggak ada noise. Nah oke cuy, selanjutnya kita bakal ngilangin yang namanya noise. Jadi tadi kita udah masukin filter curve, udah masukin apa, sekarang kita ada noise-nya. Tadi kan awalnya tuh nggak ada noise. Karena si mic ini basicnya itu adalah mic USB. Jarang banget ada noise-nya ataupun hanya sedikit noise-nya. Berbeda dengan mic gue yang satu ini, yang Audio Technica ini. Dia ini pasti rentan banget dengan yang masalah noise karena ini masih kabel XLR dan ditambah pun juga ada mixer. Jadi dia lebih nge-ground-nya lebih gila banget sampai ada noise-nya gitu. Kalau ini pasti sedikit, meskipun kita udah tadi tambahin bass, tambahin treble, noise-nya tuh hanya segini ya. Sekarang kita bakal ngilangin noise ini biar lebih jernih lagi suaranya. Lu tinggal klik bagian sini block ya, di block sorry. Lalu masuk ke effect dan pilih ke bagian noise reduction, pilih get noise profile ya. Lalu kalian block semuanya ini. Itu fungsinya adalah untuk ambil dulu sampel noise yang pengen lu ambil. Lalu pilih efek lagi, pilih yang namanya noise reduction lagi dan langsung klik OK. Jadi semuanya tuh hal yang berupa gerap gambarnya seperti itu dia bakal nge-play semua gitu ya, itu kan paham. Sampai di sini nanti noise-nya sampai ngilang ya. Gak harus ngilang juga sih ya, gak harus ngilang juga. Kalau semakin ngilang tuh suara lu makin aneh. Yang penting adalah sedikit berkurang karena di sini noise-nya kecil banget. Jangan sampai lu ilangin semua rata sampai rata, suara lu bakal jadi kayak robot, itu aneh banget ya. Oke, selanjutnya di sini kita bakal masuk ke efek lagi. Pilih yang namanya limiter. Fungsi limiter ini adalah untuk menghandle ataupun yang melimit lagi suara-suara yang offset kayak gini nih. Suara-suara offering ini biar semuanya rata gitu cuy ya. Di sini lu banyak pilihan ya, mau soft limit, hard limit. Kalau misalnya suara lu terlalu keras ataupun terlalu bersemangat gitu, lu bisa pakai hard limit. Tapi kalau gua tadi cukup aja di soft limit. Karena tadi kan ada nada gua yang lebih rendah banget, ada suara gua yang lebih kecil. Jadi takutnya itu nanti ke limit gitu. Jadi kita pilih yang soft limit dan langsung aja lu klik OK. Nah, nanti dia bakalan seperti ini. Dia bakal ngerata semuanya di sini tuh.
bakal ngerata semuanya kan, suara-suara tadi kita kecil, yang hasilnya kecil sekarang jadi standar semuanya sama. Begitu tuh bagusnya yang namanya limiter ya. Oke, itu kan paham? Langsung selanjutnya kita bagian ke effects ini dan pilih yang namanya normalize. Ini untuk menormalkan volume kita ya cuy ya. Langsung klik aja di oke. Nah, nanti suara kita bakal semuanya rata, volumenya sama-sama tinggi, meskipun tadi suara gua ada yang keras, ada yang kecil, ada yang gimana gitu kan. Ini semuanya jadi hampir sama gitu. Oke, sekarang kita bakalan langsung nyobain. Ini udah beres, jujur ini udah beres. Jadi kita tinggal cobain aja gimana hasil kualitas editing gua untuk yang kali ini. Oke. Halo daders, welcome back to my channel Pemirsa Kaisar. Oke, what's up cuy-cuy, balik lagi sama gua bisa di konten yang paling kalian tunggu, itu dah konten tutorial. Oke cuy, di konten tutorial kali ini nih gua mau bikin cara ngedit suara kalian tuh biar mirip-mirip Korigor ya. Gak mirip-mirip banget sih ya, karena Korigor itu memang sudah dari bawaannya udah bagus gitu suaranya dan udah ngebas banget. Nah ini minimal kalian bisa ngekeranciin si suara kalian itu biar lebih enak buat didengar. Malam itu hari Jumat. Aku kehujanan dan motor bensinku juga sudah habis. Rumahku waktu itu terlalu jauh, jadi aku singgah saja di rumah tanteku yaitu Tante Sonia. Di rumah Tante Sonia nggak ada siapa-siapa, hanya ada dia doang. Aku pun lalu bergegas masuk ke kamar mandi untuk membersihkan semua bajuku. Lalu tiba-tiba Tante Sonia memperhatikan aku saat aku sedang membuka bajuku di kamar mandi. Di situ aku ngerasa yang namanya canggung banget dan malu terhadap yang namanya Tante Sonia. Nah kayak gitu ya cuy, gimana tadi menurut kalian suaranya ya? Menurut gue tadi ada sedikit minusnya di saat ini, yang tadi suara gue lagi lebih tinggi banget ya. Fungsi full filter itu adalah untuk yang tadi ngehambat bagian sini nih ya, di bagian sini lo bisa dengar. Oke, what's up cuy-cuy. Nah itu kan kayak yang kerobek gitu ya, si speakernya itu kayak yang kerobek. Ini karena si volume bisa diakibatkan karena volume kalian di sini terlalu tinggi ya, ataupun karena bagian pop filter kalian, ataupun kalian yang memang kurang jauh. Nah makanya kenapa ada full filter yang bagian situ untuk fungsinya untuk menjeda lagi si bagian ini biar suara angin lo nggak robek kayak ini. Nah ini kan robek. Halo daders, Nah, welcome back. lo bisa lihat dari indikator yang bagian atas. Halo daders, welcome back to my channel Pemirsa Kaisar. Ini jangan sampai ke merah banget kayak tadi, itu pasti bakalan kelihatannya kayak robek gitu. Nah itu pasti terjadi di saat gua nge-recording di bagian intro dan di bagian opening. Tapi gua bisa menutupi menggunakan backsound, jadi suaranya tuh gak akan terlalu kedengeran kayak yang robek. Padahal sebenarnya semua hasil kualitasnya tuh robek ya. Mau gua pakai mixer harmonic ini, mau pakai ini hasilnya tuh robek. Nah biasanya gua tutupin pakai si yang namanya backsound pada saat gua awal intro ya. Contohnya kayak awal intro yang di video ini gitu. Nah seperti itu sih cuy untuk masukan. Jadi kalau misalnya masalah robek kayak ini gak jadi masalah. Jadi kalau misalkan kalian yang memang bisa lagi ngeditnya untuk gak ngilangin si suara robek itu gak jadi masalah. Tapi buat untuk bagian sini ya, di bagian sini, di bagian yang Tante Sonia ini kan suara gua tadi kecil banget tapi lumayan jadi bagus. Malam itu hari Jumat. Jadi udah kayak bener-bener kayak penyiar radio sih menurut gua gitu cuy ya. Jadi kita bisa menyeimbangkan tadi meskipun suara kita kecil, bagusnya sih bisa itu suara kecil. Begitu kita nanti ngelimiter ya, suara kita itu jadi bener-bener kayak keisi gitu, keisi banget di sini. Ini gimana sih gua mau nyobain? Malam itu hari Jumat. Aku kehujanan dan motor bensinku juga sudah habis. Nah, berarti pada saat kalian nanti melakukan perekaman dan suara kalian itu kelihatannya lebih agak kecil ya, kalian harus langsung kayak ini, lu lihat indikatornya kecil, lu langsung nyentak gitu. Jadi biar si limitnya suaranya tuh keikut dengan yang suara lu pada saat gede gitu. Nah ini kan tadi suaranya kecil banget, tapi di saat di sini suara gua standar, jadi dia mengikuti suara yang kecil ini ke suara yang standar ini, begitu cuy ya. Nah oke ya, mungkin sekian aja untuk tutorial gua tentang masalah yang namanya editing. Di sini ya jujur aja gua nggak terlalu pro banget, tapi di sini minimal gua tahu dan gua paham sehingga ya gua bisa memperbaiki suara gua yang kekurangan suara. Jadi suara gua tuh memang yang cempreng bisa lebih bagus lagi untuk
ke masalah yang namanya video biar kalian lebih bisa menikmati video kalian lagi. Karena pada dasarnya gambar pun juga nggak harus bagus. Maksudnya gini, masalah video kamera ini kalau nggak cukup bagus doang gitu. Memang harus bagus, cuman yang lebih penting lagi adalah masalah suara. Di saat nanti ada trouble dengan masalah kamera sehingga scene kalian, suara gambar kalian kurang jelek, itu bisa ditutupi dengan suara kalian yang bagus gitu cuy ya. Nah itulah mungkin ya sedikit tips dari gua, ada sedikit tutorial dari gua, ini mungkin bisa bermanfaat buat kalian, bisa kalian aplikasikan atau kalian improvisasi lagi dan kalian bisa belajar lagi lebih dalam lagi. Nah oke, mungkin aja tuh video dari gua, dan jangan lupa ya, dan pada waktunya hormati gurumu, saya temanmu, itulah Tanya Kubur Budiman. See you next video, bye bye.